Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami akan mulai ibadah. Berkati cucu Koko yang bawa firman. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan nih. Wah, siapa yang udah kangen sama teman-teman Live Kids-nya? Katakannya. Wah, pasti pada kangen ya. Kita berdoa supaya sebentar lagi kita bisa bertemu sama teman-teman di kelas Live Kids masing-masing ya, dan juga dengan guru-gurunya. Semoga Tuhan mendengar doa kita. Tapi sebelumnya tetap ya, kita tetap semangat dan sukacita walaupun ibadahnya masih online. Nah, untuk mengobati kekangenan kita sama teman-teman kita mau nyanyi Seperti Mentega dengan Roti. Kalian tahu dong lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Iya. Wah, siapa yang punya teman sejati kayak mentega dan roti di Live Kids? Wah, pasti kangen ketemu ya adik-adik. Kita nyanyi lagi sekali lagi. Siap ya? Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Iya, sama teman pasti saling melengkapi ya adik-adik. Saling membantu, saling menghibur kalau ada temennya yang kesusahan ya. Nah, dan kalau ada temen yang berbuat salah, dimaafin nggak? Dimaafkan ya, karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi mereka. Kasih itu memaafkan loh adik-adik. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap
juga sudah mengampuni kesalahan kita. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan untuk kita hari ini? Kita siapkan hati kita, kita mau angkat pujian. Aku mau melayani Yesus sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani sesamaku. Melayani dengan kerendahan hati, seperti yang Yesus lakukan. Dengan iman percaya kita sama Tuhan, dengan kesungguhan hati kita mengatakan bersama-sama ya adik-adik lagu ini. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani sesamaku. Melayani dengan kerendahan hati, seperti yang Yesus lakukan. Oh Tuhan, bukan hatiku. Oh Tuhan, ajari diriku. Ku mau melayani dengan segenap hatiku. Melayani dan mengasihimu. Oh Tuhan, lembutkan hatiku. Oh Tuhan, ajari diriku. Ku mau melayani dengan segenap hatiku. Melayani dan mengasihimu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Cici dan Koko yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya, amin. Hai, shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap ya semuanya buat mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Oke, kita akan belajar hari ini mengenai kaidah kencana adik-adik. Nah, mungkin sebagian adik-adik ada yang udah pernah dengar mengenai kaidah kencana ini, tapi mungkin banyak juga di antara adik-adik juga mungkin yang belum pernah dengar apa sih itu kaidah kencana itu. Nah, kita mau sama-sama belajar ya dari firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya di Matius 5 ayat 38 sampai 48. Nah, di sini ada beberapa ayat yang kita akan sama-sama lihat ya di PowerPoint berikut ini. Nah, adik-adik, nah ini adalah nilai-nilai kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anaknya melakukan apa yang ayat-ayat yang tadi kita sudah baca ya adik-adik. Nah, tapi secara khusus kaidah kencana itu juga mengajarkan kepada kita gitu ya, bahwa apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, maka kita harus terlebih dahulu perbuat kepada orang lain. Ya adik-adik, yuk kita sama-sama mau buka mengenai kaidah kencana ini di Lukas 6 ayat 31. Oke? Nah ya, udah ketemu ya. Nah, itu adalah kaidah kencana adik-adik. Ya, kita diajarkan gitu bahwa ketika kita mau kita dikasih, maka kita harus belajar untuk kita mengasihi orang lain terlebih dahulu. Kita ingin diperlakukan baik sama orang lain, maka kita harus melakukan orang lain dengan baik terlebih dahulu adik-adik. Ya,
itu adalah perintah dari Tuhan Yesus gitu ya. Dan perintah ini Tuhan Yesus berikan pada saat itu ya kepada orang-orang yang kondisinya sedang berada di bawah jajahan orang Romawi, adik-adik gitu ya. Dan di mana tentara Romawi pada saat itu bersikap semena-mena pada orang-orang gitu ya. Mereka nggak peduli gitu ya sama orang-orang gitu lagi sibuk ngerjain apa gitu. Tapi mereka menuntut gitu, ketika mereka minta orang-orang tersebut melakukan sesuatu, maka orang-orang tersebut harus ikut gitu apa kata orang Romawi pada saat itu gitu. Dan kondisi ini adik-adik menyebabkan orang-orang tidak suka gitu sama orang Romawi, orang-orang tidak suka terhadap tentara Romawi gitu ya. Nah, tetapi Tuhan mengajarkan kepada mereka gitu, walaupun ya tentara Romawi bersikap semena-mena terhadap mereka, suka nyuruh mereka semaunya gitu, tetapi Tuhan mau gitu agar mereka tetap bisa taat gitu ya kepada tentara Romawi tersebut gitu. Bahkan Tuhan ngajarin gitu bahwa ya Tuhan kasih contoh gitu, misalnya kamu diminta jalan 1 kilometer gitu, maka kamu harus berjalan sebanyak 2 kilometer adik-adik. Nah, dimana Tuhan juga ingin gitu agar kita juga sebagai anak-anaknya juga bisa melakukan hal itu gitu. Kalau kita bisa melakukan hal yang baik, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, ya kenapa enggak gitu ya. Jangan cuma melakukan sesuai dengan yang diperintahkan gitu, tetapi kalau memang bisa melakukannya dengan lebih baik, lakukan lebih baik lagi adik-adik. Itu adalah kaidah kencana gitu ya. Dan pada saat itu adik-adik yang berlaku adalah gitu ya, yang saat itu berlaku orang-orang adalah mereka terbiasa untuk memperlakukan orang yang mengasihi mereka dengan baik, mereka kasihi gitu. Tetapi orang-orang yang tidak mengasihi mereka, orang-orang yang tidak memperlakukan mereka dengan tidak baik, nah mereka membenci orang-orang tersebut adik-adik gitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda gitu. Tuhan Yesus tidak bilang loh gitu ya bahwa kita harus mengasihi orang-orang yang mengasihi kita aja gitu. Tetapi bahkan Tuhan Yesus mengajarkan gitu bahwa ya, kita harus mengasihi semua orang adik-adik. Ya, kaidah kencana bilang apa yang kita hendak orang lain perbuat kepada kita, kita melakukan itu terlebih dahulu kepada orang lain. Ya, orang lain itu Tuhan nggak bilang orang yang mengasihi kita, enggak. Orang lain itu Tuhan nggak bilang bahwa itu adalah orang yang baik kepada kita, enggak gitu. Tetapi Tuhan bilangnya apa? Kita harus mengasihi dia terlebih dahulu. Kita harus berbuat itu terhadap orang lain terlebih dahulu adik-adik. Nah adik-adik, hidup menurut kaidah kencana tidak selalu mudah ya. Tidak selalu mudah. Kita bersikap baik sama orang yang tidak bersikap baik kepada kita, itu pasti bukan hal yang mudah gitu ya. Misalnya di sekolah gitu ya, adik-adik ada teman adik-adik yang suka ngisengin adik-adik gitu, atau mungkin suka jahilin adik-adik gitu. Ya, mungkin kadang-kadang adik-adik kesel gitu sama mereka gitu ya. Kayaknya sulit gitu ya untuk berbuat baik sama mereka gitu. Ya, tetapi ya kalau kita taat sama firman Tuhan, ya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap baik sama mereka gitu ya. Jadi memang bukan hanya baik kepada orang yang baik sama kita, itu lebih mudah adik-adik. Betul nggak? Adik-adik bersikap baik, mengasihi orang-orang yang mengasihi adik-adik, teman-teman adik-adik yang baik sama adik-adik, sering ngajakin adik-adik main, terus suka berbagi makanan dengan adik-adik gitu ya, atau teman-teman deket adik-adik, pasti kan lebih mudah gitu ya buat adik-adik juga baik sama mereka gitu. Tetapi gimana kalau misalnya ada nih ya teman adik-adik atau saudara adik-adik yang mungkin memperlakukan adik-adik kurang baik gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang adik-adik harapkan gitu. Nah, apakah adik-adik juga bisa tetap mengasihi mereka, tetap berbuat baik sama mereka, adik-adik mau mengampuni mereka gitu ya. Nah, tapi itulah kaidah kencana gitu ya. Tidak selalu mudah untuk dilakukan, tetapi pasti bisa dilakukan. Ya, tetapi bisa dilakukan. Nah nih, Cici punya satu cerita nih mengenai seorang anak yang bernama Agnes. Nah, Agnes ini dia 3 bersaudara adik-adik, dan Agnes ini adalah anak yang paling kecil gitu ya. Nah, biasa kalau di rumah nih si Agnes dengan kakak-kakaknya biasanya mereka melakukan aktivitas bersama gitu ya. Mereka main bareng gitu ya, mereka makan bareng gitu, kadang-kadang mereka belajar bareng gitu. Nah,
Agnes dan saudara-saudaranya tinggal sama papa mamanya gitu ya. Dan papa mamanya Agnes nih sangat sayang banget gitu sama Agnes dan saudara-saudaranya gitu. Mereka mengurus Agnes dan kakak-kakaknya dengan baik gitu ya. Nah, suatu saat adik-adik mamanya Agnes ini sakit gitu ya. Mamanya Agnes ini sakit gitu, dan mamanya Agnes ini banyak di kamar gitu ya, banyak di kamar gitu. Nah, ketika Agnes sedang main sama kakaknya, nah tiba-tiba mamanya nih panggil Agnes, Agnes, ke kamar mama sebentar. Nah, lalu Agnes ini nurut adik-adik, dia tinggalin mainannya, lalu dia samperin mamanya. Terus dia tanya sama mamanya, iya mah. Terus mamanya bilang sama Agnes, Agnes, ini mama lagi kurang enak badan. Nah, mama boleh nggak ya minta tolong Agnes untuk Agnes bantu mama ya untuk hari ini. Agnes bantuin mama, nanti coba tolong habis main barang-barangnya langsung dirapihin, udah gitu nanti disapu ya ruangannya ya. Nanti udah gitu juga dipel, karena mama hari ini belum sapu dan belum pel gitu ya. Nah, adik-adik, Agnes pada saat itu dia ingat adik-adik kalau mamanya sedang sakit, dan Agnes mengasihi mamanya. Agnes bilang, oh iya mah, gak apa-apa, nanti Agnes habis main, nanti Agnes langsung rapihin, begitu nanti Agnes sekalian deh mah sapu sama ngepel. Udah mama istirahat aja. Nah, luar biasa ya, Agnes ini anak yang baik ya, dia nurut gitu sama mamanya, dan dia mau bantu mamanya. Oke. Nah, terus setelah itu Agnes pamit sama mamanya, terus Agnes ke kakaknya terus bilang, mainnya udahan ya gitu, soalnya aku mesti bantuin mama, barusan mama panggil aku untuk bantuin sapu sama ngepel, kata Agnes gitu. Terus kakaknya bilang, oh ya udah, dia bilang gitu, yuk kita beresin mainannya gitu. Nah, setelah mereka beresin mainannya, benar adik-adik, si Agnes ini langsung ambil sapu, dia langsung nyapu gitu ya. Wah, dia nyapu dengan rajin gitu, karena dia tahu mamanya tuh lagi sakit, biasa mamanya yang ngerjain gitu. Nah, setelah beres nyapu, dia juga ngepel gitu adik-adik. Nah, setelah dia beres ngepel gitu ya, dia melakukannya dengan sukacita dan dengan semangat gitu. Terus dia ingat, oh iya, aku juga kan pernah diajarin ya waktu di sekolah minggu mengenai kaidah kencana gitu. Katanya kalau di waktu itu diceritainnya kalau di kaidah kencana, katanya kalau disuruh jalan 1 meter, jalannya 2 kilometer. Kalau bisa lebih, alangkah baik ya kalau bisa melakukan lebih. Aku habis ini bisa bantuin mama apa lagi ya? Nah, terus si Agnes ini kepikiran, oh iya, aku mau bantuin mama cuci piring, katanya gitu. Kan tadi aku lihat tuh masih ada piring kotor. Nah, lalu si Agnes ini adik-adik, dia langsung ke dapur. Lalu apa yang dia lakuin? Dia cuci piring kotornya. Nah, setelah itu hatinya senang. Wah, puji Tuhan, berarti aku sudah melakukan firman Tuhan yang diajarin sekolah minggu untuk melakukan kaidah kencana. Nah, Agnes memiliki sukacita sendiri adik-adik, karena dia senang dia bisa melakukan firman Tuhan yang sudah dia dengar gitu ya di sekolah minggu mengenai kaidah kencana. Nah, itu adalah cerita mengenai Agnes adik-adik. Nah, adik-adik di sini juga bisa melakukan seperti Agnes gitu ya, melakukan apa yang diajarkan kaidah kencana gitu di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari gitu. Adik-adik bisa bantuin mama gitu ya, bahkan tanpa disuruh gitu ya. Atau kalau misalnya mamahnya minta tolong gitu untuk melakukan A, dan adik-adik bisa melakukan A gitu, terus adik-adik juga bisa bantu yang lain bisa melakukan B, alangkah baiknya juga adik-adik bisa melakukan hal seperti itu ya. Juga mungkin di sekolah juga sama ya, adik-adik bisa bantu teman adik-adik, adik-adik juga bisa bantu mungkin guru adik-adik gitu ya, ketika adik-adik diminta di kelas gitu. Nah, adik-adik banyak hal gitu ya yang bisa kita lakukan gitu untuk kita mempraktekkan gitu, untuk kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Terlebih lagi apa yang diajarkan kaidah kencana ini pasti kita alami gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Ya, jadi belajar gitu ya, ketika kita hendak didahulukan oleh orang lain gitu, tapi kita juga harus belajar untuk kita mau mendahulukan orang lain gitu ya. Nah, misalnya apa sih, misalnya kita mau gitu teman-teman kita misalnya bersikap ramah sama kita, menyapa kita, ngajak kita main gitu, tapi bagaimana kita juga bisa belajar untuk itu, untuk kita juga bisa ramah sama teman kita gitu, kita menyapa duluan, kita memberi senyum duluan gitu ya. Jangan cuma ngarepin abis dia sombong sih, dia nggak mau nyapa aku duluan gitu.
Nah, tapi adik-adik pernah nggak nyapa dia duluan gitu ya? Atau misalnya di dalam sehari-hari juga misalnya gitu ya, adik-adik gitu misalnya pengen gitu ya, maksudnya kalau misalnya adiknya adik-adik begitu ya, misalnya di rumah tuh baik gitu sama adik-adik gitu, nurut kalau dibilangin gitu kan. Terus kalau misalnya berbagi mainan misalnya nggak pelit gitu ya, mau dipinjemin gitu. Tapi pertanyaannya, adik-adik mau nggak gitu baik duluan sama adik-adik, sama adiknya kalian gitu ya di rumah gitu. Kalian mau minjemin mainan kalian duluan, kalian mau berbagi sama adiknya duluan gitu, atau sama kakaknya duluan. Nah, hal-hal seperti itu adik-adik ya yang firman Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, bahwa apa yang kita ingin orang lain berbuat kepada kita, maka kita harus melakukannya terlebih dahulu adik-adik buat orang lain ya. Dan lebih lagi ya, kalau kita bisa melakukannya dengan lebih baik, ya kita juga melakukannya dengan lebih baik gitu adik-adik ya. Dan tantangannya adalah firman Tuhan tidak berkata bahwa kita harus memperlakukan orang dengan baik itu hanya kepada mereka yang baik sama kita adik-adik. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi semua orang adik-adik ya. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Sama kan? Kita juga mau semua orang berbuat baik kepada kita, nah maka kita pun harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, itu adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Kita akan sama-sama berdoa ya. Kita berdoa minta biar Roh Kudus yang akan menolong kita gitu, untuk kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini ya. Biar Roh Kudus yang akan menolong kita dan memberikan kekuatan buat kita. Kita sama-sama adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan mengenai kaidah kencana Tuhan. Bapa, kami mau belajar Tuhan untuk kami melakukan yang baik Tuhan kepada orang lain terlebih dahulu Tuhan. Karena kami juga mau Tuhan agar orang lain juga memperlakukan kami dengan baik Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan belajar untuk kami juga bisa mengasihi Tuhan mereka mungkin yang memperlakukan kami tidak baik Tuhan, tapi kami juga mau belajar untuk kami juga bisa mengasihi mereka Tuhan, dan kami juga mau melakukan yang terbaik Tuhan yang bisa kami lakukan Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, mungkin kami seringkali lemah Tuhan, seringkali mungkin kami tidak mudah Tuhan untuk melakukan hal itu Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, Bapa, kami datang Tuhan kepada Tuhan, kami mohon biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menolong kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini itu akan terus kami ingat, dan biar kami juga akan terus ingat Tuhan, untuk bukan hanya mendengar saja, tetapi juga untuk kami juga mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera
Sekian Kid News hari ini. God bless you. Iya, udah dengar firman Tuhan ya, pasti diberkati dong ya adik-adik. Biarlah kita bukan hanya mendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, sekarang Cici mau bawain beberapa pengumuman. Yang pertama, pemenang lomba TikTok Mom and Me. Siapakah dia? Ini adalah pemenangnya adik-adik. Yeay. Selamat untuk yang menang. Yang belum menang jangan sedih, jangan kecewa. Masih banyak lomba-lomba yang akan diadakan oleh Life Kids. Salah satunya nih, lomba untuk ucapan selamat ulang tahun untuk gereja kita yang ke-58 tahun ya adik-adik. Hari ini terakhir upload ya di medsosnya mama papa kalian. Jangan lupa tag dan mention ke medsosnya Life Kids supaya Life Kids bisa lihat dan merepostnya ya adik-adik. Nanti pemenangnya akan diumumkan di ibadah kenaikan Yesus Kristus di tanggal 29 Mei 2022 di ibadah Life Kids spesial minggu depan ya adik-adik. Dan minggu depan kita akan ibadah gabungan dari kelas bayi, balita, kanak-kanak, pratama dan media di jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi tetap semangat, tetap nantikan hari Minggu ya adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan, karena pasti ada berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Siap untuk minggu depan, untuk ibadah gabungan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tetap nantikan hari Minggu dan tetap bersukacita dalam